Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya baru tiba di rental sekitar jam 9.30 dan rencananya hari ini saya yang akan buka rental untuk shift siang, tapi mungkin nanti saya akan buka di jam 12 karena pagi ini ada beberapa hal yang harus saya kerjakan karena dua unit mesin yang saya gunakan di rental itu, satu PS4 Pro seri 72 dan satunya PS3 Super Slim itu indikasi overheat, jadi harus saya kerjakan pagi ini. Jadi nantinya pada saat buka rental itu sudah bisa digunakan kembali. Tapi di video kali ini bukan itu yang saya bahas. Di sini saya akan membahas mengenai billing PlayStation. Ini permintaan dari beberapa teman di komentar video saya yang sebelumnya, khususnya yang membahas billing PlayStation. Jadi untuk billing yang saya gunakan ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya mengenai cara install dan cara penggunaan. Jadi bisa cek linknya di sebelah kiri atas saya. Jadi di video kali ini sesuai permintaan itu saya akan bahas dari segi hardware atau segi fisik dari billing yang saya gunakan, karena banyak yang meminta di komentar mengenai bentuk dari billing yang saya gunakan dan bagaimana cara mengkoneksikan ke komputer dan TV yang kita gunakan. Jadi itu yang akan saya bahas kali ini. Oke, sebelumnya saya hidupkan dulu untuk billingnya, atau saya masuk dulu ke aplikasi billing. Oke, kita login dulu. Jadi kalau sudah menggunakan paspor, kita harus login menggunakan paspor, baik itu operator maupun owner. Di sini saya masuk sebagai owner. Oke, ini billingnya sendiri sudah terbuka, ya, tapi saya tidak akan bahas dari segi software karena seperti yang saya bilang tadi, saya akan bahas dari segi fisik atau hardware dari billing yang saya gunakan. Seperti teman-teman tahu sendiri, billing yang saya gunakan itu dari Diatronic. Oke, kita langsung saja. Jadi tampilan fisik dari billing Diatronic itu seperti ini. Kalau teman-teman nanti beli billingnya itu akan dapat seperti ini: kabel 1, kabel 2, kabel 3, modul A dan modul B. Di sini saya gunakan 2 modul karena TV yang saya pakai itu 12 unit. Jadi nantinya itu kalau teman-teman beli billingnya itu menyesuaikan dengan jumlah TV yang dipakai. Kalau TV-nya hanya 6 unit berarti cukup 1 modul. Tapi kalau TV-nya itu lebih dari 6 unit berarti harus pakai 2 modul. Begitu juga seterusnya. Kalau TV-nya lebih dari 12 unit berarti harus tambah 1 modul lagi. Jadi begitu cara kerja dari billing Diatronic. Selanjutnya untuk kita hubungkan ke komputer dan TV yang kita pakai itu sangat-sangat gampang, tidak perlu menggunakan jasa teknisi atau apapun, karena ini tinggal menghubung-hubungkan saja. Jadi di sini untuk kabel 1 kita hubungkan ke modul A, selanjutnya kita hubungkan ke CPU atau komputer yang kita pakai. Jadi nantinya kalau komputer yang kita pakai itu sudah ada serial COM-nya, ini tinggal kita langsung cok saja. Tapi kalau komputernya belum ada serial COM-nya, baru kabel 3 ini kita gunakan. Jadi kabel 3 ini kita sambung dengan kabel 1. Selanjutnya untuk port USB-nya ini kita hubungkan ke komputer, atau ada teman-teman yang menggunakan laptop juga bisa. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk kabel 2 ini hanya kabel data antara modul A dan modul B. Jadi ini kita pasangkan dari modul A ke modul B. Selanjutnya untuk menghubungkan ke TV itu tinggal menyesuaikan sesuai urutan nomor pada billingnya, karena di situ sudah tertera urutan. Dari modul A itu ada 1 sampai 6, modul B itu 7 sampai 12. Jadi kita sambungkan ke TV. Untuk kabelnya ini sendiri tidak panjang, jadi nanti teman-teman harus beli kabel lagi. Nanti sesuaikan dengan jarak TV ke modulnya. Jadi itu nanti tinggal disambung-sambung saja, jadi itu gampang, tidak ada masalah. Selanjutnya untuk modul A dan modul B ini punya power sendiri. Jadi kita harus buat colokan sendiri untuk modul A dan modul B. Itu langsung ke listrik, jadi seperti itu.
Jadi untuk billing Dietronic itu untuk menghubungkan ke komputer, TV, dan ke listrik itu sangat gampang, tidak ada yang susah karena ini tinggal kita hubung-hubungkan saja. Jadi seperti itu untuk tampilan fisik secara keseluruhan dari billing Dietronic. Jadi billing ini sangat saya rekomendasikan karena saya sendiri sudah pakai hampir 5 tahun dan tidak pernah bermasalah. Dan kalaupun nanti teman-teman gunakan dan ada masalah, itu bisa menghubungi ownernya langsung atau bisa WA saya, nanti saya akan bantu. Oke, sekarang akan saya tunjukkan seperti apa billing ini saya gunakan di rental saya sendiri. Oke, jadi untuk saya sendiri karena saya menggunakan CPU yang sudah ada serial COM-nya, jadi di sini bisa dilihat untuk kabel satu yang saya tunjukkan tadi itu langsung terhubung ke CPU. Jadi nanti jika teman-teman tidak memiliki port untuk serial COM pada CPU yang digunakan, atau ada teman-teman yang menggunakan laptop, itu bisa menggunakan kabel yang nomor 3 yang converter USB to serial. Di sini saya punya untuk USB to serial, ini merek Bavo. Jadi ini nanti kita hubungkan ke kabel nomor 1, selanjutnya ini kita hubungkan ke CPU atau laptop jika teman-teman menggunakan laptop, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya untuk bagian modulnya itu seperti ini. Untuk billingnya itu sendiri saya pasang seperti ini. Jadi ini untuk modul A. Jadi ini yang nantinya terhubung ke TV 1 sampai dengan TV nomor 6. Jadi ini tinggal kita sambung-sambung sesuai urutan TV yang kita gunakan. Dan di sini ada dua kabel. Ini ada kabel 1 dan kabel 2 yang saya tunjukkan di awal tadi. Kabel satunya itu yang terhubung ke CPU dan kabel 2-nya itu yang terhubung ke modul yang satunya lagi. Dan ini juga punya power sendiri yang harus kita hubungkan ke listrik. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk modul B-nya itu sama, saya pasang seperti ini. Dan ini nantinya yang terhubung ke TV 7 sampai dengan TV nomor 12. Jadi ini juga kabelnya tinggal kita sambung-sambung ke TV sesuai urutannya. Dan ini juga punya power sendiri yang harus kita hubungkan ke listrik. Oke, jadi untuk billing Dietronic itu seperti itu. Tidak ada yang susah untuk kita pasang. Jadi seperti yang saya bilang di awal itu, tidak perlu menggunakan jasa teknisi atau apapun itu. Semoga ini bisa menambah informasi bagi teman-teman semua, khususnya yang sudah menanyakan ini sebelumnya di komentar video saya yang sebelumnya. Saya tetap mengharapkan support dari teman-teman semua untuk channel ini agar kedepannya jauh lebih berkembang. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.